advance dibanding Indonesia. Ya, jadi, tetapi mungkin nanti kita lihat sebetulnya bagaimana yang terjadi di sana. Ini tentunya juga memberikan gambaran kalau nanti ada yang tertarik untuk studi lanjut di Eropa ataupun di negara lain, ya beberapa kakak-kakak angkatan Anda mengambil kesempatan untuk belajar di Eropa ya, melalui berbagai program. Saya kira ini juga tentunya memberikan, pengennya sih Anda juga termotivasi untuk belajar keluar. Ya, jadi ya mungkin tidak harus belajar degree ya, tetapi non degree juga bisa ya. Training ataupun ya workshop atau apapun ya, untuk melihat sebetulnya bagaimana kemajuan teknologi-teknologi di bidang agriculture, teknologi di bidang biosistem itu di negara lain. Ini kan tentunya bisa memberikan gambaran kepada kita, komparasi kepada kita sebetulnya teknologi pertanian khususnya untuk artificial intelligence, untuk robotics di Indonesia seperti apa. Ini nih yang saya kira penting ya, bisa memberikan gambaran, wawasan lah, supaya Anda lebih bisa komprehensif di dalam nantinya melakukan analisis. Oke. Ya, ini kontennya. Oke, ini introduction-nya dari. Nah, mungkin saya mulai dari background-nya. Sebetulnya existing saat ini yang ada, kalau kita bicara teknologi robotics di Eropa, ini memang beberapa contoh ataupun beberapa kategori itu sangat terkait dengan bidang kita, ya, bidang agriculture, environment, ya, kemudian juga kognitif robot, ya, ada beberapa jenis robot, ya, yang saya kira yang paling banyak adalah field robot, ya, robot yang bekerja di lapangan atau beroperasi di lapangan, ya. Jadi ada ya mungkin kalau di tempat kita memang mungkin belum yang di lapangan, yang on farm robot itu belum banyak gitu ya. Paling otomasi ya. Anda melihat bagaimana traktor bekerja tanpa operator dan sebagainya. Ini kan lebih dikatakan full otonomi ya. Bagaimana itu? Kemudian yang paling banyak sebetulnya adalah yang object tracking, ya, bagaimana mengenal, kemudian men-track atau mengikuti satu objek, ya. Saya kira diskusi minggu-minggu sebelumnya sudah saya sampaikan, ada satu traktor yang dia mengikuti secara otomatis, ya, mengikuti objek yang berjalan, ya, baik objek yang berjalan ataupun objek yang statis. Ya. Jadi lebih banyak pada robot-robot di bidang pertanian itu sebetulnya lebih banyak pada aplikasi di situ. Ya, jadi field robot, kemudian juga robot cerdas, robot yang bekerja yang terkait dengan proses learning, proses pembelajaran di situ. Ya, nah, ini juga tentunya sangat terkait dengan bidang kita. Ya. Jadi ini yang saya kira existing jadi kondisi saat ini pun present status di Eropa pun itu sebetulnya juga tidak terlalu jauh dengan apa yang kita punyai sekarang, ya, khususnya untuk bidang agriculture, karena
penggunaan atau aplikasi teknologi robotics ini masuk ke mana-mana ya, ada ke manufacturing, ke healthcare ya, untuk membantu di bidang kesehatan, ya logistik, ya infrastructure, construction, security dan sebagainya. Jadi teknologi robotics yang ada saat ini ya, mungkin kalau kita melihat di Eropa itu cukup bervariasi, ya cukup cukup banyak, tidak hanya bidang pertanian gitu ya, tetapi khususnya kalau kita bicara bidang pertanian, bidang environment, lingkungan, ya itu masih lebih banyak model-model robot yang ada di lapangan, ya, yang dioperasikan di lapangan atau di lahan, itu yang arahnya masih misalnya yang objek tracking, kemudian juga monitoring dan sebagainya, model-model seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya pengembangan teknologi robot itu kita tidak, khususnya di pertanian itu tidak jauh banyak berbeda kondisi saat ini, baik di negara kita ataupun walaupun mungkin kalau di negara kita memang masih pada tataran R&D, ya, research and development, ya, belum pada tataran aplikasi, ya. Tetapi saya kira peneliti-peneliti kita, peneliti-peneliti Indonesia yang punya kebidanan di pengembangan teknologi robotics itu sudah cukup maju, gitu ya, sudah cukup banyak lah teknologi yang dihasilkan di situ. Nah, apa yang mendasari sebetulnya juga yang terjadi di Eropa dan juga terjadi di kita itu adalah ada penurunan yang signifikan ya tentang tenaga kerja di bidang pertanian. Ya. Jadi dalam parameter atau di dalam dimensi jumlah. Ya. Jadi ternyata juga tidak hanya di Indonesia, tapi di Eropa pun juga ada penurunan jumlah tenaga kerja di bidang pertanian. Ya. Nah ini kan menjadi salah satu alasan, salah satu justifikasi kenapa teknologi otomasi, teknologi robotics itu berkembang. Jadi itu saya kira yang kemudian memberikan alasan kuat kenapa kita harus berubah ke situ. Jadi kalau mungkin beberapa tahun terakhir, beberapa tahun yang lalu, 5 itu kita masih bicara manual atau tradisional teknologi, ya, dilakukan atau basisnya adalah human labor intensive activity. Ya. Nah, dengan tren yang ada bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk dan sebagainya, ini menunjukkan sebetulnya memang kita harus bergerak dari teknologi tradisional ke teknologi modern. Ya, salah satunya tentunya adalah teknologi robotics, ya, teknologi otomasi. Nah, memang mungkin nanti akan sangat berbeda pengembangan teknologi otomasi, teknologi robotics di Eropa, di Jepang, di negara-negara lain, Amerika dan sebagainya, dengan pengembangan teknologi robotics di Indonesia. Ya, jadi masing-masing karena punya karakteristik tentunya. Ya, jadi ada satu evolusi, ya, jadi ada satu perubahan secara perlahan-lahan di sini, ya. Jadi evolusi itu
lawan katanya adalah revolusi. Kalau revolusi adalah perubahan yang sangat cepat, ya, ada satu perubahan transisi, transformasi kondisi yang sangat cepat, ya. Tapi kalau evolusi itu bertahap, ya, step mungkin sangat lama, tetapi terlihat ada tren yang menurun, ya, ada tren penurunan jumlah tenaga kerja di bidang pertanian, ya, dan ini dikeluarkan oleh ILO, ya, International Labour Organization, ya, jadi satu badan dunia yang fokus pada ketenaga kerjaan, ya, International Labour Organization. Jadi datanya cukup sahih, ya, cukup valid bahwa ada penurunan, termasuk juga tidak hanya di Eropa tapi juga di Indonesia. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan, ya, ada tren penurunan jumlah tenaga kerja pertanian kita. Nah, ini tentunya memberikan gambaran bahwa ada sesuatu yang harus kita rubah, ada sesuatu yang harus berubah di situ. Nah, terlihat juga bagaimana terkait dengan evolusi dari penggunaan mesin-mesin pertanian. Nah, ini walaupun mesin-mesin pertanian itu masih, ya, kalau di kita itu masih belum otomasi, belum otomat, ya, masih dioperasikan oleh manusia atau oleh operator. Tetapi kalau kita lihat trennya itu meningkat dari tahun ke tahun, ya, baik itu revenue-nya, ya, nilai keuntungannya, ya, di dalam setiap penggunaan mesin pertanian, juga jumlahnya, ukurannya, ya. Jadi ada peningkatan size atau ya, kuantitas dari agriculture equipment di pasaran, ya, dunia itu terjadi peningkatan dari 2018 sampai 2026. Artinya kan ini menunjukkan sebetulnya ada perubahan atau evolusi. Kalau kita lihat ini sebuah evolusi, ya, peningkatan yang pelan-pelan, ya, dari 2018 sampai 2026. Dan ini trennya adalah naik. Ya, jadi tentunya ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu jumlah equipment, agriculture equipment, jumlah penggunaan agricultural machinery, ya, itu meningkat. Kenapa? Ya karena tadi, ya, jumlah tenaga kerja yang ada di bidang pertanian itu terjadi penurunan yang signifikan. Nah, ini tidak bisa lagi dihindari. Kita tidak lagi bisa mengharapkan, ya, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja kita itu akan meningkat di bidang pertanian, ya, tentunya. Walaupun jumlah penduduk Indonesia itu meningkat dari tahun ke tahun, tetapi kalau kita lihat yang bekerja di sektor pertanian justru menurun, justru ada penurunan. Nah, jadi ini yang penting menjadi perhatian kita, bahwa walaupun agriculture machinery-nya belum mengintroduksi teknologi robotics, tapi sudah terlihat ada peningkatan. Nah, ya, ini mungkin yang tadi saya sampaikan, mungkin di masing-masing wilayah, masing-masing negara ada saat yang berbeda, ya. Jadi ini bagaimana kalau di Eropa, di jaringan negara-negara Eropa di situ, ya, yang dilaporkan oleh satu company Digital Innovation Hubs, ya, mengatakan bahwa mereka membutuhkan high-tech robotics
ya, membutuhkan bagaimana mengimplementasikan teknologi-teknologi advance, teknologi-teknologi tinggi di bidang robotik. Jadi dalam diskusi sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa teknologi robotik itu pun punya tingkatan, punya level. Ya, ada yang sampai pada high tech, ya, teknologi yang jadi untuk networking di negara-negara Eropa, ya mungkin ini mungkin teman-teman kalau Anda bisa lihat nih ya peta Eropa, ya paling tidak ada 8 negara ya, di dalam networking itu. Saya nggak hafal ini Inggris, kemudian juga mungkin Belanda, Jerman dan sebagainya ya. Sorry, ini ada satu lagi, itu mereka memang bagaimana ingin menstimulasi implementasi dari high-tech robot di bidang agri-food ya, sektor agri-food sektor. Ya. Jadi, kenapa mereka membutuhkan ini ya tadi ya benefitnya mereka sudah merasakan ada benefit revenue tadi dari aspek ekonomi dengan penggunaan teknologi ini, kemudian juga memperlihatkan tren yang meningkat terkait dengan penggunaan agriculture equipment atau agriculture machinery. Nah, beberapa contoh ya mereka pun juga sebetulnya masih pada tataran eksperimen ya, dan uji coba lah. Ya. Tetapi kalau kita lihat di sini mungkin juga beberapa jenis robot atau teknologi otomasi itu sudah kita kembangkan di kita di UGM, di teman-teman perguruan tinggi lainnya, ya IPB dan yang lainnya itu juga sedang mereka mengembangkan teknologi-teknologi otomasi, teknologi-teknologi katakanlah field monitoring system, ya bagaimana dengan teknologi digital itu kita bisa memonitor terkait dengan kondisi lahan, gitu ya. Kemudian juga peralatan-peralatan atau robotik mesin, ya yang melakukan aktivitas di tengah lahan, ya kemudian yang lainnya yang cukup banyak ya, jadi berbagai komoditas, ada yang di greenhouse ya juga otomasi di bidang greenhouse. Saya kira saat ini Pak Andri dan tim itu sedang membangun riset ini ya bagaimana mengembangkan teknologi otomasi di dalam greenhouse ya. Nanti kalau sudah jadi saya kira Anda bisa juga ikut mempelajari atau bahkan bisa terlibat di dalam riset untuk tugas akhir atau skripsinya, silahkan ya. Jadi tahun ini kita sedang membangun itu ya. Greenhouse teknologi otomasi di greenhouse. Jadi ada yang di greenhouse, ada yang di lahan ya, ada yang macam-macam ya. Jadi ada yang sifatnya hanya monitoring misalnya monitoring tingkat kematangan atau kematangan ya buah tomat gitu ya, kapan harus dipanen dan sebagainya. Ada yang juga sudah untuk mapping soil fertility gitu ya, kesuburan tanah dan sebagainya. Jadi mereka pun sebetulnya pada tataran riset dan development R&D-nya itu juga hampir seperti apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian beberapa contoh eksperimen juga yang dilakukan di laboratorium. Ya.
ada beberapa dosen di kita di departemen yang juga melakukan aktivitas-aktivitas riset sistem otomasi ya, yang diaplikasikan di lab. Pak Radi itu ya mengembangkan teknologi sensor, biosensor ya untuk produk-produk pertanian, Bu Evi ya banyak ya Mbak Mutia, Bu Mutia yang lainnya ya. Jadi ada beberapa riset-riset penelitian tentang otomasi, tentang robotics yang dilakukan. Ya, dosen-dosen ada itu yang ya ada yang di lapangan tadi yang disampaikan di greenhouse, Pak Andri dan tim, kemudian ada yang di skala lab ya untuk quality, product quality inspection ya, atau monitoring. Kemudian juga riset-riset yang dilakukan bersamaan ya dengan ya jadi karena mungkin kalau di benua Eropa border atau batas antar negara itu mungkin hampir tidak terlalu jelas gitu ya. Jadi antara Belanda dengan mana itu Nederland dengan Belgia dan itu kan dengan Paris apa Prancis itu kan bordernya tidak begitu terlihat. Jadi sehingga mereka banyak melakukan aktivitas-aktivitas riset cross border ya bersama-sama ya. Nah kalau mungkin di kita ya Kak ya karena negara kita itu dikelilingi oleh laut ya. Jadi border antar negara tetangga itu terlihat kecuali yang di Papua ya kita berbatasan dengan Papua Nugini, kemudian yang di NTT kita berbatasan dengan Timur Timur ya itu mungkin ya, ataupun dengan yang di Kalimantan itu kita berbatasan dengan Malaysia ya, Sabah dan sebagainya sehingga mungkin tapi kalau di Eropa memang karena mereka negara-negara kecil ya, sehingga aktivitas bersama antar negara itu sangat dimungkinkan ya, termasuk juga riset-riset untuk otomasi ya, untuk bidang pertanian kita ya sama yang dilakukan adalah monitoring field monitoring system oleh robot ya saya kira ini juga kita lakukan di sini. Oke, ya. Kemudian juga teknologi-teknologi yang menggunakan drone. Ya, saya kira saya nggak tahu apakah Anda juga sudah melakukan atau mengikuti praktikum yang menggunakan drone, ya Pak Rati ya, atau belum ya. Tetapi saya kira ini menjadi bagian di dalam high tech di bidang pertanian, ya, bagaimana pemetaan atau monitoring kondisi tanaman, monitoring kondisi lahan dan sebagainya itu bisa dilihat atau bisa menggunakan fasilitas drone teknologi. Ya. Jadi di situ bisa kita lihat bagaimana teknologi ini sangat membantu bagi petani, ya, bagi bidang pertanian. Ya. Kebetulan mereka berkolaborasi dengan Jepang, ya, yaitu Yamagata University. Ya, bagaimana memonitor kawasan hutan yang ada di 2 negara atau 3 negara. Ya. Jadi dengan drone ini kita bisa memonitor, bisa melihat ya, bagaimana kondisi kawasan yang ada di. Kemudian juga beberapa pilot project yang mereka lakukan ya traktor
ya, tanpa operator, ya, saya kira sudah kita lihatkan kemarin, ya. Yang saya kira ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di negara Eropa pun itu teknologi-teknologi ini sedang dikembangkan. Jadi kita tidak tertinggal jauh sebetulnya untuk pengembangan teknologi robotik di bidang pertanian. Ya. Ada yang vision based, ada yang navigation, yang tracking, mengikuti satu objek, ada yang didasarkan pada satellite, remote control, dan juga banyak sekali teknologi-teknologi di dalam pengembangan agricultural robotics. Ya. Ini saya kira bisa memberikan gambaran apa yang mereka atau negara-negara Eropa kembangkan untuk teknologi ini. Ini beberapa contoh teknologi robotics atau teknologi otomasi untuk di kebun, di lahan, ya, yang sudah digunakan atau sudah diuji cobakan di beberapa negara seperti Spain, Spanyol, Prancis, Nederland, Yunani, ya. Jadi mereka punya contoh-contoh teknologi robotik yang sudah diaplikasikan di lapangan. Dan tentunya juga mungkin di negara kita juga sudah diaplikasikan, ya, traktor tanpa operator gitu. Ini kan bisa memberikan. Kemudian juga contoh beberapa alat atau mesin robotics, ya, dilakukan, ya, sudah juga di ini, ya, misalnya terkait dengan teknologi spraying, ya, precision spraying, bagaimana robot ini bisa beroperasi, ya, untuk smart precision spraying, ya. Ini tentunya juga menarik. Ada yang tertarik untuk mengembangkan teknologi smart spraying ini, bisa juga gitu, ya, dikembangkan, ya, bersama tim, bersama teman-teman Anda lainnya. Silahkan, ya, kita sudah ada itu. Kalau nggak salah Pak Radi, timnya Pak Radi tahun ini sedang membeli drone untuk sprayer, ya, untuk spraying. Nanti Anda bisa terlibat di dalam praktikum ataupun di dalam riset, ya, bagaimana menciptakan atau mengembangkan teknologi smart precision spraying. Ada yang bocor, coba dimatikan dulu. Siapa ini? Oke, kemudian beberapa yang terlibat di dalam pengembangan robotik, teknologi robotik untuk pemupuan, dan, ya, itu pun juga. Jadi saat ini pun sebetulnya juga di negara Eropa itu juga sama-sama sedang mengembangkan teknologi-teknologi robotics untuk on farm sebetulnya, khususnya, ya, tadi mulai ada soil tillage, mulai ada spraying, mulai ada fertilizing, ya, dengan menggunakan teknologi robot, ya. Nah, ada yang outdoor, betul-betul itu dilakukan di lahan,
tapi ada juga yang dilakukan di dalam greenhouse, ya, otomatisasinya. Sehingga ini tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwa ada evolusi terkait dengan perubahan teknologi tradisional ke teknologi modern, ya. Ini kuncinya di situ. Jadi teknologi modern itu apa? Ya, sekarang ini mungkin bisa dilihat dengan adanya penggunaan IoT, ya, sensor, kamera, drones dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh teknologi high-tech, teknologi yang diaplikasikan di bidang agriculture. Jadi, ini tugas Anda, ya, tugas Anda ke depan nanti setelah lulus, ya, kompetensi Anda bahwa ada perubahan pola pikir di bidang pertanian kita. Ya, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan teknologi-teknologi yang berbasis pada human labor atau tenaga kerja manusia. Karena tadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain di Eropa itu ada tren penurunan tenaga kerja di bidang pertanian. Nah, kalau kemudian ini dilanjutkan, ya lama-lama memang sektor pertanian kita akan turun, ya. Kenapa? Ya pelakunya kalau kita masih berorientasi pada teknologi sederhana, teknologi manual, teknologi konvensional dengan mengandalkan tenaga kerja manusia, ya lama-lama akan kesulitan, ya kan? Karena secara evolusi jumlah tenaga kerja manusia sektor pertanian itu menurun, ya. Dan itu juga harus diantisipasi digantikan dengan teknologi maju, teknologi modern. Nah, teknologi modern apa ya? Ini banyak tadi contoh-contohnya. Teknologi-teknologi yang mengaplikasikan high tech, ya satelit, ya misalnya bagaimana menggunakan satelit data cuaca dan sebagainya, crop state untuk forecasting, crop status forecasting. Ya. Jadi cukup banyak contoh, ya, teknologi-teknologi yang bisa digunakan. Nah, bagaimana ke depannya? Ya, jadi saya kira ini juga tantangan bagi kita, ya. Tantangan bagi Indonesia juga bahwa teknologi kombinasi, bagaimana mengkombinasikan teknologi ini di dalam pengembangan sektor pertanian, ya. Ada IoT, cloud, tidak lagi 3G atau 4G tapi sudah 5G, communication sistemnya, ya, jadi mungkin semakin cepat, semakin clear. Big data analytics, ya, jadi saya ingin Anda juga mulai belajar dengan apa yang disebut big data, ya, cloud computing dan sebagainya. Jadi ke depan teknologi di bidang aplikasi teknologi di bidang pertanian itu memang arahnya ke sana, gitu ya. Kita tidak bisa menghindar lagi, ya. Penggunaan IoT dan sudah ada beberapa rekan atau kakak-kakak Anda yang mengambil skripsi di bidang IoT, ya misalnya di bidang teknologi modern, teknologi dan sebagainya. Jadi memang arah 4-5 tahun ke depan dari sekarang itu arahnya adalah ini. Jadi kalau kita lihat nih tren in agri-food technology, ya, 4 years from now, dari 4-5 tahun dari sekarang itu seperti apa trennya. Nah, trennya bisa kita lihat ini. Trennya adalah berupa integrated teknologi, berupa teknologi yang dikombinasikan dengan berbagai tools, berbagai perangkat,
berbagai device, IoT, cloud, big data, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Mobile teknologi, ya, jadi teknologi-teknologi yang bersifat mobile itu akan lebih ke depan akan lebih tinggi tingkat kegunaannya atau kemanfaatannya dibanding dengan teknologi-teknologi yang statis yang tidak bisa dirubah kemana-mana dan sebagainya. Oke, ya, jadi itu sebagai bahan diskusi ya, terkait dengan tren pengembangan teknologi robotik 4-5 tahun ke depan di Eropa. Ya, jadi ini yang sebetulnya saya ingin memperlihatkan bahwa kita tidak ketinggalan jauh untuk teknologi robotik. Ya, kita sudah beberapa contoh prototipe, beberapa contoh yang sudah bisa kita lihat di sini, autonomous tractor, ya, dan IoT di greenhouse dan sebagainya. Cukup banyak teknologi yang memang mungkin tidak semuanya ready untuk diimplementasikan pada level farming, pada level petani, ya. Tapi mungkin otomatisasi dan sebagainya itu sudah diaplikasikan di sektor-sektor industri, ya, agri-food industry itu mungkin mereka sudah sebagian menggunakan teknologi robotics. Tapi kalau di masyarakat kita atau petani kita ya sebetulnya belum begitu terlihat, ya, apakah ini karena ya, tetapi saya kira tadi ya, data menunjukkan bahwa ada evolusi penurunan jumlah tenaga kerja di bidang pertanian yang perlu dilihat. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya ingin memberikan pertanyaan dan dijawab di sebuah kertas. Kertasnya nanti difoto dan dikirimkan ke WA saya. Saya ingin Anda memberikan ulasan, ya, soalnya satu aja, tulis nama dan nomor mahasiswa. Soalnya satu, kalau tadi kita bicara di Eropa, saya ingin kita membuat proyeksi atau membuat analisis bagaimana tren pengembangan teknologi robotik di Indonesia 4-5 tahun dari sekarang. Jadi kira-kira 2029, 2028, 2030, bagaimana pengembangan di sektor agroindustri lah, tidak hanya agri-food tapi agri-industri di Indonesia. Oke, dari sekarang silahkan dibuat ya, nanti kemudian dikirim ke WA saya. Oke, silahkan. Mungkin saya